والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu dan Bapak selanjutnya kita akan mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Marzuki Muhammad Ibrahim kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'mudi bi qudratihi al-mutawwi bi sultanihi al-ma'mudi bi a'dadihi wa satwatihi alladhi amruhu fi samaihi wa ardihi alladhi khalaqa al-khalqa bi qudratihi وميزه بأحكامه وأعزه بدينه وأكرمه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصائبة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشد في الأرحام وأنزل الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Al-Mukarramun, para tuan guru, para ayahanda, guru-guru kami yang kami banggakan dan muliakan, Bapak Kepala KUA, Kecamatan Saparan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak kami yang berbahagia, keluarga besar dan kedua yang lain, keluarga Mataram dan keluarga Kabupaten Lombok Utara. Alhamdulillah kita semua bisa hadir pada majelis yang mulia dan terhormat ini untuk melaksanakan salah satu hal yang cukup sakral dalam perspektif Islam, yakni kita menghadiri acara akad nikah antara Ananda Laduni Salam bersama Nanda Baik Mursela Baik Anis Marcella Esker yang alhamdulillah sebentar lagi menjadi pasangan yang insya Allah berbahagia. Tentu saja harapan kita semua yang hadir, para tuan guru kami, seluruh kita, mari kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kehadiran kita di majelis yang terhormat ini menambah keberkahan dan tentu saja kebahagiaan bagi kedua calon mempelai. Amin ya rabbal alamin. Nanda Laduni Salam Pak Marcella Esker, alhamdulillah ternyata apa yang Ananda harapkan, minta setiap kali sholat untuk dipertemukan, hari ini Allah menjawab doa. Bahwa berawal dari perkenalan sederhana, alhamdulillah melangkah lebih jauh dan mengantarkan kalian di tempat yang suci ini. Sebelumnya kami tidak menduga bahwa Ananda Laduni Salam ini akan menikah, karena beliau selama ini tidak pernah mengenal perempuan, tidak pernah mengenal cinta. Alhamdulillah, mungkin karena pandangan pertamanya ketika bolak-balik ke KNU bertemu, alhamdulillah, jadi hari ini kalian dipertemukan. Tentu saja ini karena rasa cinta yang menjadi bagian daripada hal yang membahagiakan kehidupan
kehidupan manusia di dunia ini, dan cintamu Nanda Laduni insya Allah beberapa saat akan terbimbing dalam sebuah ikatan mulia yang akad nikah. Ketika nanti wali mengucapkan kalimat antahtuka wa zawjuka, Nanda Laduni akan menyambut dengan qabiltu nikahaha, sebuah kalimat yang singkat, simpel, namun menjadi sebuah impulsi ini pada keluargamu Nanda Laduni. Banyak hal-hal yang Allah harapkan kepada Anda. Setelah dua kalimat itu terjawab, maka akan menjadi satu hal yang mudah, suatu yang diinginkan, sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik. Dan insya Allah dengan niat yang Anda laksanakan pada kesempatan ini, mudah-mudahan akan menjadi sosok manusia yang diberikan mengamalkan setengah daripada agamanya. Karena menikah ini adalah mengamalkan setengah daripada agama. Nanda ini ada beberapa hal yang Mami akan sampaikan kepada Anda, bahwa pernikahan ini adalah sebuah akad yang mengharapkan sepasang anak manusia yang melahirkan hak dan kewajiban di antara kalian berdua. Ada beberapa kewajiban yang Anda harus sampaikan dan laksanakan kepada istrimu, karena istri ini menjadi bagian dari tanggung jawab besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanggungjawabanmu tidak sebatas kepada kedua orang tua, namun lebih besar adalah pertanggungjawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama menjadi kewajibanmu adalah ajarkan istrimu untuk taat dan berbakti kepada Allah. Ini yang pertama. Engkau sebagai imamnya, engkau sebagai manajernya, maka ketika istri melakukan hal-hal yang tidak kamu inginkan, maka engkau lakukan yang pertama kali untuk menasihatinya, menjadi imamnya. Lalu yang kedua, ajarkan kepada istrimu untuk berbakti dan taat kepada kedua orang tuamu. Bagaimanapun kesolehan istrimu, namun ia tidak berbakti taat kepada kedua orang tua, maka apa yang dia lakukan bisa dikatakan mikir karena ketiadaan ketaatan kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, berikan istrimu nafkah yang halal, nafkah yang baik, nafkah yang halal. Nafkah yang baik dan halal itu tidak diukur dari sedikit dan banyaknya, tetapi ketika kau mendapatkan istri yang halal atau tiba masuk ke dalam perut istri dan anak-anakmu, maka insya Allah itu menjadi bagian yang kau sumbangkan kepada istri dan keluargamu untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejujur makanan yang haram jika masuk ke dalam tubuh keluarga kita, bisa jadi menjadi penghalang dan tirai kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, jadikanlah rumahmu menjadi minyatul masjid. Di situ kau baca Al-Quran, di situ kau salat sunnah, di situ kau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika 4 hal ini bisa kau lakukan, maka insya Allah kehidupan rumah tanggamu akan berbahagia, kehidupan rumah tanggamu akan dipenuhi dengan keberkahan. Lalu Anda Marcella, kan tidak disebut nama lengkapnya, mohon maaf, Anda Marcella. Subhanallah, hari ini kamu tampil cantik, tidak dengan pernak-pernik berpakaianmu. Subhanallah, hampir tidak ada cacat dan kurangmu. Tetapi yakinlah, kalau hari ini engkau tampil dengan penuh indah, gagah, cantik, sekali lagi hampir tidak ada cacat dan aib kita, maka yakinlah tidak ada manusia yang sempurna. 2-3 bulan apa yang selama ini kita berusaha mengemasnya dengan baik agar tidak diketahui oleh calon pasangan kita, sepandai-pandai kita merahasiakannya, satu saat kelemahan itu akan muncul ke permukaan. Tetapi mana kalau kelemahan yang Anda dan miliki berdua nampak dengan jelas di depan matamu, itu semua bukan jadi alasan untuk berpikir
berpisah jadi alasan untuk tidak lagi hidup dalam sebuah keluarga rumah tangga. Tetapi justru dengan perbedaan yang kita miliki akan menambah rasa cinta, merekatkan rasa mahabbah kita terhadap pasangan kita masing-masing. Nanda, Marcella, kamu cukup bisa melayani suamimu, tetapi untuk melayani suami tentu saja harapannya bukan hanya di dunia ini saja. Kami berharap, bahkan kalian berharap, kita semua berharap ada kebersamaan dari tempat yang mulia ini langsung bisa menemani pasangannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada beberapa hal yang Anda perhatikan, Marcella. Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shawmat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil syi'ti." Ketika seorang perempuan bisa sholat dengan baik, puasa dengan baik, mampu menjaga kehormatannya dikala suaminya tidak ada di rumah, dan yang terakhir ata'at zawjaha, dia mampu mentaati suaminya. Apa kata Allah? Qila laha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannata, masuklah dalam surga, min ayyi abwabil syi'ti, dari pintu surga mana saja yang engkau berada. Subhanallah, Nanda, Marcella, sangat sederhana hal-hal yang akan membawa ke dalam surga Allah. Engkau sholat dengan baik tepat waktu, suami akan jadi imam ketika di rumah atau bisa di masjid. Kamu bisa berpuasa dengan baik, menjaga syarat dan rukunnya, hal-hal yang ditetapkannya sebentar lagi. Nanda bumi sebentar lagi puasa, kamu harus berhati-hati. Kemudian ketika suami tidak berada di rumah, kamu mampu menjaga diri, mampu menjaga kehormatan dirimu, kehormatan keluargamu. Dan terakhir, engkau taat kepada suami. Taat kepada suami dalam urutan terakhir, setelah sholat, puasa, setelah mampu menjaga kehormatan, taat kepada suami urutan terakhir. Itu barangkali yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa dalam posisi terakhir? Karena tiga hal tersebut tidak akan diberikan arti jika Nanda Marcella tidak taat kepada suami. Saya berkata, taat kepada suami. Apapun yang disampaikan pada suami selama itu merupakan yang baik, maka Nanda wajib mentaatinya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketika suamimu mengajak kamu melakukan hal-hal yang batil, maka engkau sudah mentaatinya. Nanda kedua yang berbahagia, tentu saja ada kekurangan, ada kelemahan. Tetapi ketika kita dengar sekali lagi bahwa kita harus pandai-pandai menyikapinya. Nanda ini pasti ada kekurangan, Marcella pasti ada kekurangan. Tetapi menikah itu bukan untuk mencari kelebihan. Menikah itu bukan untuk mencari kelebihan. Menikah itu adalah untuk melengkapi kekurangan. Nanda punya kekurangan, maka berusaha untuk saling melengkapi. Pelangi itu warna-warni. Ada bunyi lagu itu banyak, tetapi jika ditempatkan pada posisi maka akan angkat indah. Begitu juga dengan ini, ketika ada kekurangan, aib dan lain sebagainya, tempatkanlah dengan sebaik-baiknya sehingga kita mampu menatap kekurangan itu dengan indah. Ambillah pelajaran dari pelangi. Sekali lagi, pelangi itu banyak corak, banyak warna, tetapi karena desainernya Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya di tempat yang baik dan tepat, maka itu akan nampak indah. Terakhir, pesankan semua guru-guru, orang tua kita di sini di masjid juga yang sampaikan salah satu hadis Rasulullah SAW, tazawwaju wa la tuzawwaju.
tazawwaju fa inna Allaha la yuhibbu zawwaqin wa la tawwaqah. Laduni nanda menikah, tetapi jangan sekali-kali engkau bercerai, karena Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu zawwaqin, tidak suka kepada laki-laki yang hanya mencicip-cicipi manis istrinya, lalu ketika sudah bosan menceraikannya. Wa la tawwaqah, juga Allah tidak suka kepada perempuan begitu merasakan malu suaminya tidak sesuai minta diceraikan. Ini sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'amullah yuridu ila qada'ihi wa qada'u yuridu ila qadari wa likulli qada'in qadar wa likulli qadarin ajal wa likulli ajalin kitab yaqullahu ma yasha wa yusbitu 'indahu kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Marzuki Umar MPD yang telah memberikan nasihat. Semoga nasihat tersebut bisa menjadi pedoman untuk kita semua dan khususnya untuk calon kedua mempelai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya acara yang kita tunggu, yakni sesi hijab kabul yang insya Allah akan dipandu langsung oleh petugas dari Kawat Kecamatan Selaparan dan dirangkai langsung dengan doa. Karena itu kami persilakan kepada petugas dari Kawat Kecamatan Selaparan Bapak Badudi SPDI dan langsung nanti doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Tuntur Syafar Misalnya kepada Kawat Kecamatan Selaparan dan Misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-nikah sunnatan min sunanil anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, para tuan guru, para asatiz, para masyayikh yang kami muliakan dan hormati, keluarga besar kedua mempelai yang kami muliakan dan hormati, bapak-bapak, para tamu undangan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dikasihi lahum salam, aja yang baik alis
Marcella serta mas kawinnya 15 gram emas dan uang sebanyak 2.200.000 dibayar tunai. Pihak nah mungkin tiang menuju yang dikasih lalu salam kanca perjanjian Aranda Anis Marcella serta mas kawinnya 15 gram emas beserta uang 2.900.000 rupiah dibayar tunai. Yang terima nikah dan kawinnya baik Anis Marcella binti Lalu Arif dengan mas kawin 15 gram emas dan uang 2.900.000 dibayar tunai. Dan Bapak Ibu tentunya mengantar dan mengiring rasa bahagia kita di tempat yang luar biasa ini, di tempat yang mulia ini. Karena itu mari Bapak Ibu kita berikan hadiah kepada kedua mempelai. Segera kita berpantun untuk merayakan dan ucapan bahagia untuk kedua mempelai. Bunga melati harum semerbak, tubuh mekar di taman hati. Ini janji kita untuk ucapan selamat menempuh hidup yang suci. Pergi ke taman memetik delima, tak lupa mawar kita hari. Semoga rumah tangga yang penuh cinta, sakinah mawaddah warahmah hingga akhirnya. Baik di hadapan kita masih kedua mempelai tentunya sedang menandatangani berkas yang dibawa oleh kawan jamaah selamat sebagai bukti setia kedua mempelai baik secara agama dan ataupun secara negara. Dan ini sebelum perjalanan buku kita akan sama-sama menyaksikan penjelasan pengarang perhiasan dan uang yang mempelai lagi ke mempelai semua. Dan kami dipersilakan kepada para petugas untuk berbagai masing-masing beberapa saksi.
Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, bagi kita sama-sama menyaksikan perjalanan mahal Thomas Kawin berupa perhiasan dan uang dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Baik, kalau diserahkan kepada untuk organisasi untuk menginformasikan momen luar biasa ini. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan perjalanan buku nikah oleh Bapak Ketua Kecamatan Sabah kepada kedua mempelai. Baik, kita silakan sejenak untuk foto bersama. Baik, terima kasih. Kita diserahkan kepada dan selanjutnya untuk kemarin pemasangan cincin atau pemasangan cincin dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bisa. Dan selanjutnya kita proses terakhir yaitu pengamanan cincin sebagai bentuk rasa cinta dan tentunya kepemilikan sesama setelah menjadi suami istri. Cincin akan disiapkan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.
Baik, Bapak Ibu mohon sabarnya karena jumlah momen yang luar biasa adalah sesuatu ini. Baik, mungkin ada foto sesi berikutnya bisa setelah acara. Baik, Bapak Ibu